Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani, Sobat Sehat Tiara Farm. Selamat siang, yang nonton siang, sore, pagi atau malam. Hari ini, siang ini saya sedang berada di Nusantara Date Farm, kebun risetnya di daerah Karadenan. Ini saya tertarik nih, ada pohon kurma varietas ajwa ditanamnya dari biji. Ini udah fase generatif, udah pohonnya udah lebar nih, pokoknya udah siap. Sebenarnya ini udah waktunya untuk berbuah ya. Saya tertarik ini, kok di tengah-tengah kuncupnya ini tunas lah ya. Tunasnya ini kok miring terus mengecil gitu. Tapi pohon-pohon yang lain, dahan-dahan yang lain itu sehat. Ini sakitnya apa, masalahnya apa? Kita tanya langsung ya dengan dengan Pak Gun yang ngurusnya, Pak Gun yang menanam dari awal, dari pertama kali. Apa kondisi pohonnya seperti itu, terus yang sudah di treatment Pak Gun untuk kondisi seperti itu ya. Oke, Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gun, ini keren banget pohon ajwa ya, varietas ajwanya sudah semok begini pohonnya, keren banget, sehat lagi, ada sunuknya 2, kemarin udah di satu ya, udah dicangkok, udah diambil satu. Nah Pak Gun, saya tertarik ini tunasnya, kok pas masuk tadi dia ngelihatnya miring gitu Pak Gun. Ya. Silakan Pak Gun, gimana masalahnya? Jadi pohon kita ini ya, pohon ajwa ini merupakan pohon yang kita tanam sedari kecil, dan usia tanamnya sampai saat ini sudah kurang lebih 2 tahun usia tanam. Kita nanam ini di daerah Bogor. Yang kita ketahui bahwa daerah Bogor itu curah hujannya cukup tinggi, kelembabannya juga cukup tinggi, dan saat ini memang sedang memasuki bulan atau musim penghujan ya. Bulan November, awal Desember lagi tinggi-tingginya curah hujan, dan kita melakukan pengamatan di kebun riset kita ini. Ada satu tanaman kita yang terkena penyakit ya. Nah, kita bisa lihat di belakang saya ini ya. Ini dari gejalanya, sebenarnya saya sudah mengamati dari beberapa bulan yang lalu ya, sejak awal masuk musim hujan, terutama khususnya untuk yang di Bogor. Nah, kita melihat pertumbuhannya ini melambat. Jadi pertumbuhan tunas tanaman kita ini melambat, kemudian dia cenderung miring. Jadi dia tidak miring, tegak. Betul ya. Kita amati tanda-tanda yang terjadi. Ini ada bercak kehitaman ya, bercak kehitaman. Kemudian ini pertumbuhan janurnya atau daun barunya dia tidak sempurna, dia lebih kerdil. Dari daunnya ya Pak Gun? Dari daun ya. Jadi daunnya dia pendek, kemudian pelepahnya sendiri juga tidak terlalu panjang. Jadi daunnya dia pendek, kita bisa lihat di atas sana. Kemudian ini pun juga ukurannya, panjangnya pun juga tidak terlalu panjang. Nah, terus miring. Ya, dia miring. Jadi kita menyimpulkan pada pohon kita ini ada permasalahan di sekitar area titik tumbuh. Ya, begitu. Jadi mungkin ada pembusukan, bisa jadi, atau ada gangguan yang terjadi di sekitar titik tumbuh. Nah, kita mengamati sejauh ini dari gejala-gejala yang kita temukan ya, kita menyimpulkan ini gejala awal serangan dari black scorch. Scorch. Ya, black scorch. Jadi dia akan menuju ke hitaman ya. Dia akan muncul bercak kehitaman, tapi ini bukan bercak karena daun ya. Jadi karena black scorch ini sifatnya atau tipikalnya dia menyerang di area titik tumbuh, daerah sekitar tunas. Nah, itu yang diserang oleh
jamur, karena ini penyebabnya adalah jamur. Oh, black scorch itu jamur ya? Betul ya. Oke. Jadi penyebabnya adalah jamur, mungkin karena kelembaban cukup tinggi, kemudian sering turunnya hujan menyebabkan keasaman juga cukup tinggi, sedikit mengganggu pertumbuhan tanaman kurma kita yang ada di sini. Itu. Nah, jadi serangan black scorch ini ya nanti akan menyebabkan satu bercak hitam. Jadi ini banyak bercak hitam di sekitar daun-daun muda. Kemudian kedua, daun muda yang tumbuh itu tidak normal. Jadi dari pelepah maupun daunnya dia lebih memendek dan arahnya dia tidak lurus ke atas, tapi melainkan dia ke samping karena memang ada permasalahan di situ. Nah, kita melihat di sini sudah kita lakukan treatment penanganan penyakit dan alhamdulillah kita pantau sejauh ini pertumbuhan daun barunya tetap berjalan dengan baik ya. Dan ini tunas-tunas baru tetap bermunculan. Ini di dalam rumah saya ini ada 2 atau 3. Janur. Oh, artinya dia nggak mati ya Pak Gun ya? Enggak. Jadi ketika lambat penanganan serangan jamur ini ada kemungkinan pohon bisa mati. Bisa mati. Ya. Oh, ini tapi Pak Gun sudah kasih antisipasi dengan pemberian fungisida. Ya, okay. kita lakukan pengocoran. Ini sifatnya lokal saja. Oh, pengocoran langsung dari atas ya? Dari atas. Karena kemungkinan jamurnya di situ gitu ya? Iya, betul. Jadi kemungkinan serangan jamurnya itu adalah di sekitar daerah pertunasan, ya, di daerah sekitar titik tumbuh. Titik tumbuh. Okay. Ya, jadi disitulah yang kemudian kita berikan treatment penanganan penyakit tersebut gitu. Dan alhamdulillah kita melihat walaupun ini agak miring namun pertumbuhan tunas barunya sudah kembali membaik. Ini kita melihat ini cukup. Oh iya, kayak pelepah kelapa juga begitu ya? Betul, apa janur ya? Daun muda dan ini hitam. Ya, ini tetap pertumbuhannya normal kembali. Kita berharap ya 2 atau 3 bulan ke depan ini akan kembali normal. Oh, jadi ciri dia tidak mati itu di tengah tadi yang Pak Gun lihat itu tumbuh seperti biasa aja, cuma lebih mengecil aja ya Pak Gun ya? Betul, iya. Jadi kita sudah pernah mengalami juga dan menangani kasus yang serupa ya. Memang butuh waktu dalam hitungan bulan, 3, 4 bahkan sampai 5 bulan untuk lakukan pemulihan ini. Sebab indikatornya adalah ukuran daun baru nanti yang akan keluar. Ya, selama masa recovery, daunnya itu akan kerdil. Ya. Ya, 3-4 pelepah itu akan kerdil ya, karena jamur itu tadi ya. Karena serangan jamur tadi. Nah, seiring berjalannya waktu, nanti pertumbuhannya akan kembali normal seperti itu. Nah, kita lihat ini awal serangan seperti ini. Namun ini masih cukup bagus. Pindah ke sebelahnya, ini juga masih ada. Ke sini ini sudah mulai mengecil itu ya. Namun ke bawahnya ini sudah kembali normal lagi tampaknya. Kalau dari jauh dia kelihatan banget miringnya dan daunnya itu ngecil, nyempit, enggak ini ya Pak Gun ya, enggak merekah gitu ya. Iya. Jadi ini sangat mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Pohon ini sudah cukup besar, kita bisa melihat dari diameter bonggolnya sangat besar. Bagus banget. Ya, sudah cukup bagus, sudah sangat subur dan indikator kecukupan nutrisi dari tanaman ini pun juga terpenuhi. Ya, hanya saja karena dia terserang penyakit, ya kita mesti lebih sabar lagi untuk menanti pohon ini bisa berbunga dan berbuah. Jadi kalau sudah ada seperti itu, karena ini jamur ya Pak Gun ya, jadi fungisida sama? Intinya adalah fungisida yang kita berikan. Oh, fungisida, mau dan jenis apa, merek apa itu tinggal ya bisa, pada umumnya sih bisa. Kemudian kita lakukan treatment untuk menjaga pH tetap stabil, ya, tetap netral. Kemudian kelembaban juga kita lakukan. Salah satunya adalah nanti melakukan pruning. Jadi daun-daun tua ya yang sudah tidak efektif nanti bisa jadi akan kita pruning. Jadi untuk mengurangi beban itu juga kali ya? Apa? Iya. Jadi agar pertama
nutrisi yang diserap Oh oleh iya, tanaman nutrisi, dari tanah ya melalui akar bisa fokus untuk ke pertumbuhan Tunas baru. tunas baru Oh, ya, oke, sehingga beban dari tunas daun-daun yang lama itu nanti akan kita hilangkan ya, supaya nutrisi yang diserap bisa fokus ke atas. Itu satu. Kemudian kedua, pemangkasan daun tua juga bisa menjaga kelembaban lebih baik gitu. Jadi bisa lebih terkontrol seperti Baik. itu. Jadi black squash itu jamur ya Pak Gun ya? Ya. Jenis jamur yang merusak ya? Iya, jadi penyebabnya adalah serangan dari jamur. Jamur. Oke. Baik, Pak Gun, terima kasih banyak. Ilmu baru buat pemula ini. Jadi yang sobat kurma yang masih baru belajar, salah satu penyakit di pohon kurma black squash itu jamur. Dan jadi ini kebun riset Pak Gun yang sudah Pak Gun lakukan seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar lagi bisa langsung nanti ke Pak Gun Nusantara Date Farm, nanti bisa kontak komen di video ini juga boleh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih Pak Gun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.